Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, salam udut, salam ngopi. Saat ini Om Bob berada di sebuah batu gilang, batu prasasti, menandai penobatan Betara Katong sebagai Adipati pertama Ponorogo. Ini agak jelas. Ini berada di pintu kelima, pintu masuk makam Betara Katong. 1418 Saka kalau nggak salah, ini bertepatan dengan 1496 batu gilang. Dan ini adalah gapuro kelima menuju makam Betara Katong Ponorogo, dan inilah pintu gapuro ke-6. Assalamualaikum ya ahli tiar. Ini ada di masih pintu ke-6 ini komplek makam-makam tua penderek pengikut dari Betara Katong. Dan usia ini makam ini ya setua keberadaan Betara Katong, dan ini adalah gerbang terakhir, gerbang ke-7 menuju makam Betara Katong. Kita lihat anak-anak santri-santri habis selesai mendoakan beliau. Assalamualaikum. Dan inilah di Cukup itu dimakamkan beliau Betara Katong. Dan di sampingnya adalah makam istri beliau, yaitu Ibu Niken Gandini. Dan juga ada makam Nyai Ageng Mirah. Inilah makam beliau Betara Katong. Di samping Cukup beliau Betara Katong, ya beliau Ki Ageng Mirah, guru dari Betara Katong, tokoh luar biasa. Beliau adalah murid Kanjeng Sunan Kalijogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Om Bob berada di 4 makam. Di samping makam beliau Betara Katong, ini ada 4 makam, beliau adalah keempatnya adalah garwo dari Betara Katong. Yang paling sudut adalah Ibu Niken Gandini. Beliau adalah putri dari Adipati Kutu. Dan 3 makam ini yang tidak disebut namanya oleh beliau, Pak Nardi Juru Kunci juga belum tahu. Ini 4 ini di Cungkup makam ini adalah makam istri-istri dari beliau yang Betara Katong. Dan mohon maaf, Om Bob tidak bisa mengambil gambar makam Betara Katong karena memang tidak diperbolehkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam udut, salam ngopi kawan-kawanku sekalian. Kawan-kawan sekalian, saat ini saya dengan penuh rasa hormat dan respek saya berada di samping, ini atas izin beliau yang rekso makam sini Pak Nardi. Saya berada tepat di depan Cungkup beliau yang Betara Katong. Yang Betara Katong tokoh yang luar biasa bagi sejarah Kabupaten Ponorogo ini, karena sejarah Kabupaten Ponorogo tidak bisa lepas dari peran beliau Betara Katong. Om Bob dalam kesempatan ini akan sedikit sekilas saja bertutur tentang Betara Katong, karena sekali lagi keberadaan beliau tidak bisa lepas dari sejarah Kabupaten Ponorogo atau yang dikenal dengan kawasan yang disebut dengan Wengker. Ponorogo memiliki sejarah yang sangat panjang, jauh sebelum Betara Katong hadir di sini. Menurut Wikipedia yang Om Bob baca dan beberapa blog, termasuk buku Babat Ponorogo yang dikarang oleh beliau Pak Sinten Pak Nardi? Purwowijoyo. Itu Om Bob sempat membaca tentang biografi dan sejarah daripada Betara Katong.
kawan-kawan sekalian, sudah banyak versi tentang Bathara Katong yang dikirim kira-kira pada tahun 1468. Ini pasca akhir Majapahit. Akhir Majapahit, keberadaan Bathara Katong tidak bisa lepas dari penguasa Wengker kala itu. Penguasa Wengker kala itu bernama Adipati Kutu atau Ketut Surya Alam. Surya Alam adalah penguasa wilayah Wengker. Wengker saat itu di era akhir Majapahit, ya kita persis tahun 1400-an 50 sampai 60-an itu dipegang oleh Adipati atau Ketut Surya Alam. Ketut Surya Alam termasuk penguasa Wengker yang sangat loyal kepada Majapahit. Kala itu di akhir Majapahit, Islam sudah mulai masuk ke wilayah Majapahit, sudah merebak. Dan ini Demak juga sudah ada, namun belum berdiri menjadi sebuah kesultanan, masih Adipaten. Dikisahkan kawan-kawan sekalian, Adipati Wengker, yaitu Adipati Kutu, ini pernah mengadakan protes perlawanan kepada Bri Kertabumi. Karena apa? Karena berkaitan dengan sifat lunaknya terhadap permaisuri, yaitu Andorowati. Dan Adipati Kutu ini mengkritisi lewat sebuah seni, yaitu seni dadak merak, ya kenal dengan reog Ponorogo itu, di mana kepala harimau di atasnya adalah kepala merak, melambangkan ketidakberdayaan daripada raja di bawah wanita. Ini pertama kali. Kemudian Adipati Kutu kembali dan intinya singkatnya mengadakan perlawanan terhadap Majapahit. Kemudian Raja Majapahit ini merespon. Ada dua versi bahwa beliau mengirimkan putranya, salah satu putranya yang bernama Joko Piturun, yang nanti ya Bathara Katong itu. Versi pertama, Bathara Katong memang utusan dari Demak. Namun versi yang kedua, juga, beliau adalah diutus oleh Kertabumi untuk meredam atau merespon daripada perlawanan daripada Adipati Kutu di sini. Beliau sangat sakti, Adipati Kutu ini. Adipati Kutu memang tidak bisa dikalahkan oleh Joko Piturun. Ombo pribadi meyakini beliau memang diutus oleh Kertabumi. Namun keberadaannya ini diawasi oleh pihak Demak. Karena pihak Demak ingin memanfaatkan beliau, Joko Piturun atau Bathara Katong ini, untuk memudahkan masuknya Islam di Ponorogo. Karena waktu itu Wengker sini mayoritas adalah beragama Hindu dan Siva Buddha. Dengan penguasanya yang sangat kuat, yaitu Adipati Kutu atau Ketut Surya Alam. Singkatnya, perlawanan ini kemudian mendapat Adipati Kutu memang tidak bisa mengalahkan beliau. Adipati Kutu, datanglah utusan dari Demak, yaitu Ki Ageng Mirah. Dengan ini ada Ki Ageng Mirah adalah murid dari Kanjeng Sunan Kalijogo, bersama Sunan Kalijogo akan membantu Joko Piturun untuk mengatasi kesaktian daripada Adipati Kutu. Beliau juga dikawal oleh Patih Selo Aji. Beliau bertiga mengadakan pendekatan dan mengajarkan, memberikan advis, rekomendasi, nasihat bagaimana Joko Piturun menghadapi Adipati Kutu. Singkatnya kawan-kawan sekalian, dengan pendekatan-pendekatan dan strategi khusus, Joko Piturun bisa mendekati putri daripada Adipati Kutu yang bernama Niken Gandini. Niken Gandini ini memiliki dua adik, yaitu Suro Menggolo dan Suro Handoko. Nanti dua orang ini juga akan menjadi pengikut daripada Joko Piturun atau Bathara Katong. Singkatnya, melalui Niken Gandini yang nanti diperistri oleh Joko Piturun ini, Adipati Kutu kelemahan-kelemahannya dapat diketahui dan dapat dikalahkan. Ada yang mengatakan beliau Adipati Kutu mukso. Beberapa sumber mengatakan mukso di hari Jumat pagi kalau nggak salah, sehingga Jumat pagi ini menjadi
eh, hari apesnya orang-orang Ponorogo. Singkatnya Adipati udah pati kalahkan, dan rakyat Ponorogo sebetulnya ini mengadakan perlawanan terhadap Joko Piturun. Akhirnya Joko Piturun atas rekomendasi Ki Ageng Mirah, beliau namanya diganti menjadi Batoro Katong. Hadi Batoro Katong itu setengah dewa, setengah manusia. Strategi semacam ini memang banyak digunakan oleh para wali. Para wali menggunakan simbol-simbol nama dalam rangka pendekatan kepada masyarakat Jawa waktu itu yang masih beragama Siva Buddha dan Hindu. Contohnya Sunan Giri. Sunan Giri itu yang pertama namanya Sunan Giri Satmoto. Sat itu artinya 5, 6, moto itu mata. Hati. Sunan Giri pertama itu Satmoto itu matanya 6. Karena dewa Hindu itu matanya 4. Sunan Giri itu matanya 6. Maka disebut dengan Sunan Giri Satmoto. Pun demikian dengan Batoro Katong. Batoro Katong adalah nama yang menyimbolkan, memvisualisasikan bahwa dia adalah setengah dewa, setengah manusia. Dan akhirnya dengan pendekatan itu, Islam dapat lebih mudah masuk ke dalam wilayah Wengker ini, dan sesuai dengan prasasti batu ruwet atau batu asma namanya itu disebutkan ada Condro Sengkolo di dalam batu itu 1408 atau 1418 yang identik dengan, kalau tahun sakanya itu tahun Masehinya adalah 1496. Itulah momentum hari jadi Ponorogo dengan dinobatkannya Batoro Katong menjadi Bupati Ponorogo pertama. Wengker diganti Ponorogo dari kata prana dan raga. Prana itu artinya apa ya? Jiwa yang halus, jiwa yang mulia bernyatu dengan raga. Nah, dari prana raga menjadi Ponorogo. Saat itulah Wengker yang memiliki sejarah panjang. Wengker memiliki sejarah yang panjang. Nanti Om Bob akan bahas di lain tempat berkaitan dengan sejarah Ponorogo. Karena jauh sebelum Majapahit pun Wengker sudah ada. Sudah ada. Saat ini biar tidak bias, Om Bob akan membahas beliau, Sunan Katong. Diceritakan bahwa beliau memiliki 5 orang istri, 4 ada di sini. Yang satu bernama Niken Gandini adalah putri Adipati Kuto, yang 3 tidak disebutkan namanya, dan satu lagi nggak dimakaman di sini karena menurut kita tutur di sini beliau setelah ditinggal sedo oleh Batoro Katong menikah lagi sehingga tidak dimakaman di sini. Bumi tidak menerima, bumi tempat ini tidak menerima beliau, tinggal dimakaman di luar. Banyak putra-putra beliau juga dimakaman di sini. Menurut ini, Om Bob akan sedikit memasuki berkaitan dengan putra-putra Kertabumi atau Brawijaya kelima. Singkat saja kawan-kawan sekalian biar tidak bias. Kertabumi itu memiliki, pernah Om Bob bahas dalam channel, dalam konten-konten sebelumnya, dari Putri Campa lahir Terah Pengging Andorowati. Dari Putri Cina Saubanci lahir Sunan Patah. Dari Wandan Kuning lahir Bondan Kejawan Terah Mataram. Beliau Joko Piturun adalah di dalam Wikipedia itu juga disebutkan putra Brawijaya dari salah satu selir terhormat. Ini karena istri Kertabumi juga banyak. Ini keturunan dari Batoro Katong ini nanti menurunkan Trah di Pulau Jawa. Selain Trah Demak, Trah Mataram, Trah Pajang, ada yang disebut dengan Trah Kajoran. Kita ingat Trah Kajoran, Trah terhormat, berpadunya Trah Batoro Katong dengan Sunan Bayat dan Trah Giring nanti. Batoro Katong, entah dari istri yang mana, memiliki 3 putri. Putri yang pertama ini dikawin dengan Said Kalkum, nanti yang akan melahirkan Panembahan Agung Kajoran. Said Kalkum. Putri yang kedua namanya Nyai Ageng Kaliwungu. Ini diperistri oleh Sunan Bayat. Sunan Bayat. Nanti antara Said Kalkum dan Sunan Bayat berbesanan. Karena putri dari Sunan Bayat, Nyi Ageng Biting dan Nyi Ageng Agung Kajoran dikawinkan dengan Panembahan Agung Kajoran. Yang putri ketiga dikawinkan dengan bangsawan dari Padan Demak, tidak lain adalah putra dari Ki Ageng Mirah, yaitu namanya Bagus Ali.
Dan nanti perkawinan dari Putri Betara Katong dengan bangsawan dari Demak tadi nanti menurunkan Sunan Katong Kaliwungu. Makamnya ada di Kuntul Layang Kaliwungu. Kembali ke Kajoran, Terah Kajoran, kawan-kawan sekalian. Ini perpadunya Terah Betara Katong dengan Sunan Bayat lewat Panembahan Agung Kajoran. Nanti dibuka lagi konten Om Bob di Terah Kajoran. Sumber daripada Terah Kajoran adalah beliau Betara Katong ini. Setelah terhormat tidak memegang kekuasaan di Pulau Jawa, namun keberadaannya sangat dihormati, diperhitungkan baik oleh Terah Demak, Terah Pajang, Terah Mataram, dan Terah Mataram. Karena nanti juga terjadi perkawinan, hubungan relasi lewat perkawinan, keturunan beliau Panembahan Agung Kajoran, ada yang dan Bayat, ada yang berkawin dengan Ki Ageng Giring III atau Kertonadi, yaitu Nyai Talangwareh. Kemudian berikutnya ke bawah lagi dengan Sultan Hadiwijoyo juga berbesaran dengan Panembahan Agung Kajoran. Ada putra Pangeran Benowo, yaitu Pangeran Radin, juga kawin dengan Terah dari Kajoran atau keturunan dari Betara Katong ini. Itu panjang kawan-kawan sekalian. Jadi mohon maaf Om Bob tidak bisa leluasa karena panjang kawan-kawan sekalian. Singkat-singkat saja, namun inilah beliau yang Betara Katong ini adalah leluhur daripada Terah Kajoran. Terah Kajoran. Karena nanti keturunan-keturunan beliau nanti membentuk Terah sama seperti dengan Terah Demak, Terah Pajang, dan Terah Mataram. Namun Terah ini sangat dihormati. Bahkan Terah dari Kajoran ini beberapa kali merepotkan Mataram. Pemberontakan pertama Mataram dari Terah Kajoran yaitu saat Panembahan Anyokrowati, yaitu Pangeran Jayorogo Adipati Madiun. Beliau juga dari putra Panembahan Seropati dari permaisuri dari Kajoran. Kemudian lagi tahun 1677 di era Amangkurat Agung, koalisi antara Terah Kajoran lewat Panembahan Romo Kajoran atau Panembahan Romo Ambalik bersama dengan Trunojoyo menggempur Pleret dan runtuhlah Pleret sehingga Amangkurat Agung melarikan diri atau mengungsi ke arah barat sehingga sedo di Tegal Arum, di Banyumas dimakamkan di Tegal Arum. Ini sangat dihormati, termasuk Terah Bayat. Dan nanti keturunan beliau dari Kajoran lewat Putri Labuhan nanti yang melahirkan Pangeran Puger yang kelak menjadi Pakubono pertama, juga dari Terah Kajoran bercampur Giring. Itu kawan-kawan sekalian keberadaan beliau Betara Katong yang keberadaannya sejarahnya mewarnai sejarah Kabupaten Ponorogo. Dan di era beliau ini kesan negatif atau pemberontakan masyarakat Wengker, karena Wengker itu terkenal dengan wewengkon angker. Ceritanya nanti Om berceritakan di segmen lain bahwa Reok Ponorogo itu oleh beliau Betara Katong dirubah ceritanya menjadi perlawanan Klono Sewandono dari negeri Bantar Angin atau mana aja, Om agak lupa, yang mengadakan perlawanan terhadap Reok Ponorogo itu bukan menceritakan tentang protes rakyat Wengker kepada Brawijaya, kepada Majapahit, tapi dirubah menjadi perlawanan rakyat Ponorogo, Raja Muda, Klono Sewandono dengan Patih Bocahgonong. Patih Bocahgonong tidak lain adalah beliau, Patih Selo Aji, dengan Kiai Samandiman. Kiai Samandiman adalah beliau, personifikasi daripada Ki Ageng Mirah. Sedangkan Klono Sewandono sendiri adalah Rojo Mudo Ponorogo, beliau Betara Katong sendiri. Jadi asimilasi budaya agar untuk menciptakan kembali rakyat harkat martabat warga Ponorogo ini. Dan mulailah peradaban baru Ponorogo, Wengker menjadi Ponorogo dari berbasis kepercayaan lama dari Majapahit menjadi peradaban Islam. Ya karena jasa beliau. Tiga serangkai yaitu Betara Katong, Nyi Ageng Mirah selaku gurunya dan Patih Selo Aji yang bahu-membahu membangun peradaban Islam di Ponorogo ini.
Itu kawan-kawan sekalian. Sekali lagi Om Bob mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan berkaitan dengan sejarah Ponorogo ini. Namun terlepas dari itu, Om Bob telah menelusuri keberadaan beliau, yaitu Betoro Katong, yang tidak bisa lepas dari sejarah Ponorogo dan juga sebuah trah di Jawa pasca runtuhnya Majapahit, yaitu trah Kajoran. Walaupun tidak memegang kekuasaan seperti trah Demak, trah Pajang, dan trah Mataram, namun keberadaannya sangat dihormati oleh ketiga trah tersebut. Dan bahkan trah Kajoran nanti akan merubah narasi sejarah Mataram lewat keturunan-keturunan daripada Betoro Katong melalui perpaduan perkawinan Sunan Bayat dengan Panembahan Agung Kajoran yang makamnya ada di Kalikotes, Klaten. Itu saya kira kawan-kawan sekalian. Om Bob mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Kurang lebihnya sekali lagi Om Bob mohon maaf. Dan kawan-kawan bisa mengkomparasi apa yang Om Bob sampaikan lewat beberapa blog yang ada di konten-konten Google, dan namun juga harus selektif mengkomparasi ini, terutama dikaitkan dengan tahun logis tidaknya tahun tersebut dan silsilah beliau. Bahkan ada buku di sini, buku Babat Ponorogo, namun buku itu masih bersifat translate dari dokumen-dokumen lama. Perlu diperhalus lagi buku Babat Ponorogo ini. Saya kira demikian. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam udut dan salam ngopi.